Sekarang di Mr. K itu semua bentuk menunya atau posternya atau daftar menunya itu sudah digital semua, Pak. 1, 2. Itu saya berantem sama R&D, Pak. Sampai berantem. Sampai berantem. Kenapa? Pukulan gitu, Pak? Iya, pukul-pukulan, jotos-jotosan. Wih. Nggak bisa kita. Yeay! Teman-teman, terima kasih masih setia bareng dengan kita. Ini sudah episode ketiga di session yang pertama. Luar biasa teman-teman supportnya sehingga sampai hari ini kita masih bisa eksis, masih bisa ngobrol bareng teman-teman semua, bisa belajar bareng sehingga apa yang nantinya jadi pembahasan kami benar-benar bisa bermanfaat buat semuanya. Amin ya. Amin. Oke. Hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Kita semua di sini semoga yang di rumah juga yang sehat, yang di belakang sehat semua. Jos. Papa sehat ya? Saya luar biasa sehatnya hari ini, sangat excited untuk bisa belajar bareng lagi. Amin. Karena hari ini ada ilmu baru nih yang akan kita obrolkan. Apa itu, Pak? Luar biasa pokoknya hari ini ada ilmu branding dan marketing di era digitalisasi. Kalau kita ngobrol soal itu, Pak Dani sama Pak Jani sudah pernah dapat ilmunya secara basic ya di kelasnya Pak B waktu itu, tapi secara terapan tentunya akan jadi berbeda di masing-masing area gitu ya Pak. Menentukan apa? Menyesuaikan unit bisnisnya masing-masing. Betul. Nah kalau kita sendiri, terutama di saat ini Pak Dani, Pak Jani, kita kan di kondisi yang sedang tidak enak untuk dijalani sebenarnya. Tapi bukan berarti kita harus berhenti, bener nggak sih? Betul. Kita harus tetap fight, kita harus tetap berjuang sehingga apa yang kita perjuangkan benar-benar membuahkan hasil yang lebih baik tentunya. Benar banget, Mas. Karena era seperti sekarang ini kalau kita nggak adaptasi akan sulit ya. Nggak cuma sulit bersaing, tapi juga akan sulit untuk tumbuh dan survive. Kemudian bisnisnya juga terancam nggak sustain nih kalau misalnya kita nggak adaptasi. Kayaknya enak banget obrolannya hari ini. Bentar, Seru nih kayaknya. Seru. Bentar, Bro. Kenapa Pak? Pagi-pagi ngopi dulu, Bro. Oh iya, benar. Ini ide yang keren nih. Sebelum kita serius ngebahas tentang strategi branding marketing di era digital, Lu lebih ngapain, baik kita Bro? ngopi dulu. Karena ini era digital, Oh ya? saya nggak perlu teriak-teriak. Oh iya, kita nggak mau teriak-teriak lagi. Terlalu kuno. Saya mau ini deh. Coba saya call. Pesan. Ada cara baru ya? Saya call Mas Tri. Oke. Wah, sekarang nggak boleh teriak lagi nih, Mas. Teriak. Wah, Mas Tri, lagi di mana? Ini lagi jalan-jalan, nanti tempat bagus. ya jalan-jalan. Aduh jalan-jalan mulu nih Mas Tri. Iya. Kayaknya tempatnya bagus gitu di mana sih? Tuh, Wih. Mr. KPSB, Pak. Tuh. Kok cakep banget ya? Keren dah. Kok kayaknya sama ya? Kok kayaknya sama? Sama apa? Sama tempatnya, Pak. Sampai di mana ini? Ada. Mas Tri di mana, Mas Tri? Ada. Mas Tri di mana sih? Mas Tri di mana? Mr. KPSB udah dibilangin kok. Coba ke lantai 2, coba ke lantai 2 deh. Loh, ini saya di lantai 2 loh. Loh, saya di lantai 2 juga. Nah, ini saya di lantai 2 loh. Iya itu. Pak, Cakep belakang kita ada pantai. Ketok banget di screen. Padahal digital loh. Semoga berhasil. Padahal digital loh. Tapi nggak apa-apa. Tugas saya adalah pembawa kopi. Oke. siap, Mas. Mana kopinya? Sini, Digital. Bro. Digital. Kita mau pesan kopi. Pesan Iya, kopi. iya. Ada metode baru ini berarti. Ada ilmu baru sekarang. Ini adalah ilmu sihir paling luar biasa. Dari Solo juga. Oh bukan. Oh, bukan. Daerah Kalian lagi. bukan dari Solo. Ini dari para Silicon Valley. Silicon Valley. Jadi Silicon Valley. Silicon Valley. Mohon maaf Paling, bos, paling. ketinggian Mas. Ini mereka yang bikin. Wes yo ndang diskan yo. Gaweane sih oke yo. Oke. Pesan kopi ya, pesan kopi ya. Pesan kopi. Ayo diskan. Please. Bagus. Jadi scan barcode ya. Scan barcode.
Siap. Oke ya. Oke. Nggak usah ada. Oh iya, iya maaf. 1, 2. Aku sangkar toh. Canggih. Ilmu baru lagi. Ilmu baru. Kemarin bisa menghilang. Dicoba dulu nih kopi beneran apa bukan? Jangan-jangan digital juga kopinya. Itu beneran. Enak. Bentar-bentar lu mau ngobrol nggak sih sama kita ini? Wah, Ini ngomongin digital. Iya, ini ilmunya keren. Ini dari Silicon Valley tadi kayaknya keren ilmunya. Vale itu Pak. Oh, Vale. Iya. Vale itu yang parkir ya? Asbu. Sebenarnya tahu digital nggak? Digital itu apa ya Pak? Digital mental. Kita mental. Digital. Iya. Ya sudah. Iya. Saya tak bersih-bersih Siap, lagi. terima Nanti kasih, kalau Mas butuh Tri. Video call lagi aja ya. Siap. Oh. Tinggal barcode ya. Tinggal barcode. Udah ya. beda, udah beda. Udah, ilmunya udah naik. Baik, saya permisi Bapak-bapak. Thank you, Mas Thank you, Mas Tri. Tri. Ini saya ngilang atau langsung gitu aja ya? Ya terserah. Sampai kemana? Udah ilmunya apa? Udah terserah. Sampai udah. Ya udah. Ya, terima kasih. Mas Tri. Wah, keren Thank you, Mas Tri. Wah, sekarang serba digital ya, Pak ya? Nih contohnya ya. Luar biasa. Nggak perlu bayar secara cash. Cashless ya? Cashless. Cashless. Kita sudah bisa dapat. Ilmunya Ilmunya di atas udah rata-rata loh. Nggak Wah, tahu ini tuh. keren ya. Itu wifi-nya mungkin 7G udah. Dia bekerja sama Dragonball. Oh iya, betul. Oke. Masuk ke topik, Pak. Boleh. Sama seperti yang kita sudah tahu bareng nih, di saat ini kita menghadapi era PPKM. Betul. Apa basic perbedaan dari digitalisasi yang sebelum PPKM sampai saat ini kita ada di ranah PPKM ini? Sebenarnya ada perbedaan apa nih, Pak? Kita sudah melakukan apa gitu maksudnya? Oh iya. Di ranahnya Pak Jani. Betul. Jadi penting ya kita perlu sampaikan ke teman-teman semua bahwa sebenarnya nggak harus, atau sebelum PPKM sebenarnya era digital itu udah sangat mendisrupsi industri apapun ya. Makanya kita juga sebagai pelaku bisnis nggak boleh ketinggalan nih Pak ceritanya. Nah kalau yang sebelum PPKM atau sebelum pandemi, mungkin kebanyakan bisnis seperti kita ini lebih banyak memanfaatkan platform digital itu hanya untuk kegiatan brand awareness Pak. Apa itu Pak brand awareness, Pak? Brand awareness artinya ya kesadaran merek kepada calon pelanggan kita. Oke. Seperti sosial media, kemudian apalagi website, kurang lebih seperti itu. Dan tidak ada interaksi kecuali selling. Kebanyakan itu. Ada yang menggunakan itu, ada juga kalau di industri kita F&B itu belum banyak yang aware juga karena mereka merasa wah kayaknya ngapain juga, kan aku jualannya outlet nih. Yep. Jualannya venue, ngapain aku harus bikin platform digital kan. Mulai melek baru kondisi kayak gini. Betul. Akhirnya setelah PPKM baru mereka wah ternyata jualan melalui media online itu jadi penting. Itu bedanya Pak. Oke. Apalagi kondisi PPKM darurat Pak. Wah, itu berat menjadi banget ya. prioritas. Iya, karena nggak boleh dine-in sama sekali. Nah, ngomong soal PPKM darurat nih yang Pak Dani tadi sempat bilang, ada beberapa cara yang sudah kita ambil kemarin Pak Jani. Iya. Sehingga secara operasional kami pun juga dapat menikmati hasil dari kerja keras tim branding dan marketing, sehingga kemudahan-kemudahan, akses-akses, kemudian hal-hal yang terkait soal digitalisasi kami bisa akses dengan mudah. Boleh cerita Pak, ada langkah-langkah apa aja yang di Go Digital kita selama masa PPKM darurat ini? Iya, betul. Mana Pak Bes? Lu lanjut wae kan tak apa. Aku main jipuk coki-coki. Ya, jadi pertama kita lihat kondisi PPKM darurat yang mewajibkan setiap kafe, resto, coffee shop dan lain-lain tidak Di boleh industri menerima F&B, tidak boleh menerima pelanggan. Nah, waktu itu awal mulanya ya ini dari pola berpikirnya general manager ya di sini Pak Deni. Pak Deni punya kegelisahan. Mungkin bisa diceritain awal kegelisahannya, Pak. Kenapa? Kita kan nggak boleh DNI nih. Nah itu sebelum saya harus melakukan sesuatu, saya harus konsolidasi dulu sama Pak GM. Gitu loh, bro. Jangan jelasin Pak, biar kerja. Jangan jujur-jujur. Biar kerja.
Sekretnya ada nih. Ya kan ya kan? Coba masalahnya apa ini Pak? Gini loh bro, kondisi PPKM. Betul. Nggak boleh Padahal dine-in. nggak boleh dine-in. Iya. Ya, stresnya adalah kita harus memikirkan sesuatu hal yang baru karena positioning kita adalah kafe. Kafe sejatinya adalah tempat nongkrong. Betul. Gitu. Bukan sebuah resto. Resto yang fokus ke makanan minuman. Kayak ghost kitchen gitu. Yes. Nah, kalau tempat nongkrong, mereka customer atau para pengunjung itu datang tuh karena mereka ingin nongkrong. Makanan menjadi prioritas kedua. Nah, kondisi PPKM darurat ini membuat kita berpikir keras karena kita harus menawarkan produk kita yang sejatinya mereka datang bukan karena produk kita. Nah, itu. Nah, makanya saya minta tolong untuk tim digital marketing bagaimana produk kita bisa diterima oleh mereka walaupun mereka nggak nongkrong ke tempat kita gitu. Nah, itu Pak masalahnya. Kan kolaborasi sama lu bro. Iya. Jadi kita Lu pesen. tanya gue. Kan yang gue tanya juga kan yang dia tanya ke dia. Dia nggak ke gue. Biar kita kerja. Oh iya. Bayarannya sama. Oke, soalnya. Nah berarti kan setelah konsolidasi kemarin kita ngobrol, Ya. saya sudah ngobrol ke tim saya untuk apa yang kita jalankan. Pak Jani juga otomatis ngobrol ke tim dan punya pemikiran-pemikiran yang akhirnya jadi bentuk keputusan yang akhirnya kita jalankan bareng. Ya, keluar strategi. Apa Jadi itu sebuah Pak? strategi. Yang dibicarakan sebelumnya yang jadi strategi itu apa aja sih? Nah, ini mungkin juga nggak cuma Mr. K Pak yang punya kasus yang sama seperti yang dialami Mr. K yang diutarakan Pak Jani tadi, di mana kebanyakan industri kafe atau coffee shop atau resto dengan venue yang punya Value tinggi. value yang tinggi, lokasinya instagramable, kemudian areanya luas, Punya view. karena targetnya kan Jadi, DNE nih. Mereka menawarkannya venue. Otomatis produk jadi nomor Dua. dua. Nah, itu jadi masalah. Nah, ini banyak atau pelaku bisnis seperti ini. Oleh karena itu, kita membuat atau merancang sebuah strategi untuk bisa diterima di pasar secara online. Tanpa harus mengajak orang untuk dine in. Satu, Musuhnya banyak tuh ya. betul, Red musuhnya Ocean pasti banget banyak, tuh, Red Ocean. Tapi kita usaha dulu. Yang pertama yang kita lakukan adalah dari awal Mr. K mencoba mendigitalisasi ceritanya. Go digital, sederhananya seperti itu. Nah, go digital tersebut, langkah pertamanya adalah tujuannya adalah untuk mengedukasi pelanggan bahwa sebenarnya Mr. K itu bisa kamu ketahui atau bisa kamu cari tahu informasi tentang apapun, promo, produk, dan lain-lain melalui platform digital seperti sosial media, kemudian marketplace semacam Shopee, GrabFood, dan GoFood, kemudian website. Mr. K udah punya itu. Udah jalan semua ya? Udah jalan. Jadi langkah pertama memang fasilitas atau platform itu harus dibuat dulu Pak. Makanya di sini yang paling pertama atau basic adalah familiar sama yang namanya QR code. Karena semua populasi sekarang atau masyarakat sekarang kebanyakan sudah pakai smartphone Pak. Iya. Betul. Nah, makanya jangan telat kita. Sekarang di Mr. K itu semua bentuk menunya atau posternya atau daftar menunya itu sudah digital semua Pak. Oke. Nanti bisa ditunjukin ya? Ya, bisa. Bentuknya ya. Nanti cukup ngebarcode aja, nanti keluar menu, kemudian ada link promo, kemudian ada landing page Ada atau harga website, juga. ada harga, macam-macam lah. Dan yang paling penting ada foto produknya. Pasti. Dan itu bentuknya semuanya sudah serba digital. Yang membedakan dengan tempat-tempat lain di tempat kita apa nih bro strateginya? Kalau tempat lain masih menggunakan buku menu Pak, manual. Yang saya ketahui seperti itu. Padahal sekarang orang sudah meminimalisir sentuhan karena agak sensitif ya. Dan ini kayak saya ada perbedaan beberapa sih. Kayak di tempat kita itu kan menyediakan dua cara untuk akses. Biasanya cuma orang menyediakan barcode aja. Padahal tidak semua handphone itu support ke situ. Betul. Makanya kemarin kan kita sempat obrolin ya Pak. Gimana caranya orang yang tidak bisa scan barcode itu tetap bisa masuk juga. Betul. Akhirnya linknya kita tulis di situ sehingga Betul. orang bisa ngetik dan masuk ke browsernya masing-masing. Ya, jadi ada dua barcode, QR code sama alamat link. Yep. Di situ bisa mengarah ke
landing page atau website kita yang berisi daftar menu produk, harga, promo dan lain-lain, Pak. Itu. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting. Yang paling penting adalah membangun awareness atau edukasi atau sosialisasi, Pak, melalui konten sosial media. Oke. Nah, ini strateginya yang sebenarnya kalau ngomongin sosial media nggak ada pakemnya. Kita nggak bisa nyontoh selebgram atau konten kreator yang punya follower banyak. Karena masing-masing punya audiens. Masing-masing punya audiens. Nah, ini kreativitas sangat dituntut di sini. Tapi jangan khawatir, Mr. K punya banyak trik di situ, Pak. Oh ya? Iya, karena Mr. K udah cukup kenal sama pelanggannya. Oke, cakep. Ya percuma, sekolahin. Kalau iya. Jadi teman-teman, Sekolahin mahal-mahal itu harus ada sale gitu loh. Makanya sekolah. Sekolah, yang bener. Biar ada sale. jadi Kerjaan ketawa aja pusing gimana? Berat. berat. Jadi sebenarnya di Instagram Mr. K sendiri itu nggak melulu ngomongin produk, nggak melulu ngomongin promo, Pak. Karena tujuannya bukan hanya itu. Tujuannya adalah bangun interaksi. Yes. Makanya kalau diperhatikan di setiap konten-kontennya Mr. K itu kadang nggak masuk akal gitu loh. Oke. Karena nggak relate, nggak ada foto produk di situ, nggak ada foto venue di situ, tapi lebih banyak hal-hal yang sifatnya interaktif. Nah, Berarti ini mungkin masuknya, bro. mungkin yang ditanyakan sama orang-orang juga. Hasil akhir apa, Pak? Jualan. Iya pasti. Nah, Pasti. pasti kan teman-teman di rumah juga tanya nih, Mr. Kini mau jualan. Kenapa kok yang diupload kayak gini? Ya, Apa penting. dasarnya? Ya karena jualan itu sekarang sifatnya harus soft selling, Oh, gitu. storytelling, Pak. Kalau mau hard selling, ya bedanya kita sama sales apa gitu loh. Maksudnya kalau misalnya Bapak aja dijualin, Mas, saya jualan panci nih, Bapak mau beli nggak? Gitu, harganya sekian gitu. Ditawar kayak gitu aja paling sudah bete gitu kan. Tapi kalau kita bercerita waktu itu mama saya itu kecipratan minyak gara-gara pancinya udah penyok-penyok. Kasihan kan mama saya gitu. Harus ada cerita. Ada cerita yang ujung-ujungnya adalah kita jualan panci tersebut. Misalnya kayak gitu. Lah itu salah satu bentuk strategi konten ya, storytelling. Nah, lalu selanjutnya selain QR code, website, kemudian konten sosial media, selanjutnya itu kita penting bangun list building, Pak. List building itu Apa penting. itu, bro? List building ya database customer kita. Database customer kita. Semua customer yang pernah masuk di Betul. Movie, yang pernah pesan, yang pernah belanja, ada datanya semua. Ada datanya Oke. semua. Nah, Karena itu diolah ya, Pak ya. betul. Diolah, di maintenance. Betul. Itu pun butuh strategi khusus. Dari mulai kita collect data. Nah, caranya adalah waktu kita bisa buka dine-in, ya kan? Kita bikin aktivitas untuk collect data. Contohnya adalah dengan kita men-trigger pakai promo. Pakai promo nih. Dengan promo tersebut cuma-cuma customer hanya diminta untuk ngasih nama sama nomor WA. Oke. Habis itu di data. Itu aktivitas yang terus kita lakukan. Kedua, kita setiap tahun itu ada momen namanya buka puasa bersama, Oke. Ramadan. Lah itu momen. Apalagi tempat kita support. Dari produknya, dari tempatnya itu support terhadap event buka puasa bersama. Wah, itu kan daftar reservasi itu kan luar biasa, banyak. Nah, itu bisa kita list semuanya. Habis itu kita Puluhan juta, bro. maintenance. Ya, ada sekitar 10 juta sekian lah database kita. Wow. Nah, itu jadi list building kita. Padahal tempatnya nggak segitu. 10 juta. 10 juta. Real traffic itu. Real traffic. Real traffic. Karena tetangganya ngajak temennya itu ngasih nomor terus biar dapat promo terus. Gitu loh. Jadi nomor kita banyak. Itu data selama beberapa tahun, Pak. Bukan satu hari. Bukan satu hari. Bukan satu hari. Itu namanya list building. Jadi saat kondisi seperti ini kita sangat mudah untuk menjangkau pelanggan karena kita sudah Tergantung punya database. hati-hati ya menyikapinya ya. Ini Hati-hati. bahaya ini soalnya. Kemudian setelah list building ada, konten sosial media ada, landing page atau website ada, kita harus aktif di program marketplace. Semua marketplace. Semua marketplace itu Tanpa harus terkecuali ya? tanpa terkecuali. Meskipun itu ada emotion. meskipun itu ada banyak saingannya, Hmm. ada biayanya. Hmm. Meskipun itu juga tidak selalu digemari customer, Hmm. tetap harus kita ikuti. Tetap Kenapa, Pak, tetap karena
semakin luas atau semakin masif konten kita tersebar, itu semakin bagus untuk menjangkau pelanggan. Oh. Kuncinya di situ. Berjala Pak, Berjala. berjala. Nah, itu akan lebih memudahkan operasional atau finansial untuk mengatur cost. Nah, ini marginnya disubsidikan ke sini, disubsidikan ke sini. Itu jadi bisa karena sales channelnya di banyak, Pak. Ada marketplace, ada list building di WA tadi, ada orderan melalui website atau landing page tadi. Dan itu banyak tuh. Marketplace-nya juga jalan semua. Akhirnya sumber cash flow-nya itu jadi luas, melimpah, nggak cuma di dine-in doang. Nah, itu jadi lebih survive. Dan itu apapun kondisinya, PPKM darurat ataupun tidak, itu tetap harus jalannya secara masif. Iya. Nah, kita udah punya itu semua. Dan yang paling core adalah untuk bisa menjangkau atau menarik minat para audiens di semua platform tadi. Pastikan kita sudah meng-set namanya program promosi, Pak. Program promosi itu sih penting. Setelah Pak Dani memberikan hitung-hitungan nih, ternyata kita masih punya sisa margin sekian nih, ini bisa buat alokasi untuk promosi lah, silahkan diolah untuk strategi promo kamu mau apa gitu. Jadi memang kita mau misah-misah ya bro, di kondisi PPKM darurat itu kita fokusnya hanya bagaimana kita bisa survive dengan membuat beberapa strategi marketing seperti apa. Betul. Nanti pengolahannya kan nanti kolaborasi sama tim operation tadi, bagaimana revenue tetap harus ada, Nah, masukan. itu Pak. Jadi platform itu harus dibuat dulu semua digital teman-teman. Jadi yang pertama QR code, kemudian landing page, dan itu semuanya gratis loh Pak. Semua platform itu gratis loh buatnya. Berarti nggak harus berbayar ya bro? Nggak harus Nggak berbayar. harus. Landing page atau website itu kan dulu wah pusing nih, harus sewa server, harus beli domain dan lain-lain. Kita nggak pernah beli domain. Kita nggak pernah Pakai yang free aja. pakai free aja di Google Site misalnya. Ngirit loh orang ini bro. Sangat itu penting. Gini loh bro. Itu jadi Nah, penting. kita tuh hire orang bukan hanya di bayar. Ngirit. Jarang-jarang loh ada kayak gini. Jarang-jarang loh ya. Jarang-jarang loh. Jadi landing page itu kita pakai yang gratisan, pakai fiturnya Google Site. Oke. Udah, itu tinggal tempel aja selesai. Lalu konten sosial media itu juga kita organic traffic aja. Kita bangun engagement, yang penting kreatif dalam pembuatan konten. Segitu banyaknya follower, tidak ada sedikit pun yang beli. Nggak ada. Oh iya. Jangan. Berarti kok banyak ya? Kalau main Instagram jangan beli follower, Pak. Oh gitu, cakep. Resikonya diinteraksi sama engagement. Kayak Jadi kelihatannya puluhan ribu, puluhan juta, tapi interaksi yang like cuma kecil. 7, Nah, itu nggak 9 gitu ya. bagus. Nah, Mr. K ini sudah berapa ribu Pak sekarang Pak? Followernya udah sekitar 15.000. 15.000. Kaget aku. Kagetnya karena 15.000 apa orang-orang itu? Karena bapaknya itu. Oh, itu. Kemudian WA tadi udah hampir 10 ribuan database. Macam-macam banyak. Nah, itu dari digital atau tools digitalnya itu harus dilengkapi. Dan semuanya itu nggak harus bayar. Ya, semuanya itu nggak harus bayar. WA bisnis itu juga nggak bayar. Ya kan? Kecuali teman-teman punya anggaran sekitar ya 100-200 ribu lah agar jangkauannya lebih luas, bolehlah beli paid traffic. Paid traffic itu kayak IG Ads, FB Ads, atau Google Ads itu boleh. Jadi sesuai kapasitas aja, nggak bayar juga nggak apa-apa kok. Yang gratisan masih banyak. Itu Pak. Gitu bro. Agak Gratisan. mencengang ya? Agak mencengang. Enggak, agak mencengang. Jadi gini, teman-teman di rumah, kalau kita sudah sering ngobrol nih, kalau teman-teman di rumah itu kan mikir gini, kenapa Mr. K melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya dilakukan tempat lain? Contohnya yang tadi, yang soal upload, yang diupload bukan produknya, upload yang diupload bukan cuma promonya, terus melakukan interaksi dengan customer di rumah, harus mengkolek data sampai 10.000. Itu bukan sesuatu effort yang kecil, itu effort yang gede. Dan kenapa itu mati-matian dilakukan? Ternyata memang ada imbas-imbas baik yang akhirnya kita nikmati bareng-bareng secara internal, secara perusahaan, secara manajemen. Nah, inilah yang harus segera dimulai kalau belum pernah memulai. Harus dimulai, karena selain platform tadi ya atau tools online tadi udah tersedia, masih banyak PR Pak. Oke.
Yang kedua misalnya salah satunya adalah tadi yang disampaikan Pak Dani. Pelanggan Mr. K itu kebanyakan maunya dine-in. Maunya itu datang ke venue. Sedangkan PPKM darurat nggak boleh dine-in. Dan produk itu nggak bisa perang. Apalagi di marketplace, musuhnya ada UMKM, ada pedagang kaki lima, ada warung-warung Lamongan, penyet gitu kan. Itu musuh kalau di marketplace, itu nggak bagus. Karena Mr. K nggak mungkin dong bersaing dengan price war juga. Oleh karena itu penting tim R&D di sini mendevelop atau membuat sebuah produk yang bisa berperang atau bersaing di marketplace tersebut secara online. Nah, kita sebutnya di sini biasanya produk pivot. Nah, yang sudah dibuat oleh R&D kita itu yang pertama adalah namanya family style product atau paket, di mana menggabungkan antara kebutuhan pelanggan di rumah, ya kan? Itu R&D kita buat dua produk dijadiin satu kemasan. Produk yang ready to eat sama produk frozen food. Jadiin satu paket. Habis itu ditawarkan. Gini bro, kan kemarin kita buat produk itu memang berdasarkan kebiasaan-kebiasaan atau behavior customer. Betul, Pak. Jadi menciptakan produk itu sesuai dengan kebutuhannya mereka. Betul. Jangan kita membuat produk tapi nggak ada pasarnya. Nah, ini ceritanya seru. Nah, waktu itu seru saya ya. berantem sama R&D, Pak. Sampai berantem. Saya berantem. Kenapa? Pukulan gitu pak? Iya, pukul-pukulan, jotos-jotosan. Wis. Nggak bisa kita. Dalam arti Darah-darah kita. perdebatan. Karena Yang dipukul-pukul tuh kata-kata. Kata-katanya. Karena mungkin ini juga dialami oleh banyak teman-teman yang pegang di industri F&B ya, di mana banyak chef atau koki atau R&D-nya itu cukup passion atau menganggap bahwa produk itu adalah hobi. Biasanya egonya besar bro. Pasti Orang Pak, gitu. karena orang produk itu kecenderungan adalah memiliki idealisme yang tinggi Pak. Mereka yakin bahwa produk yang dia buat itu pasti enak, pasti laris dan sebagainya. Padahal era sekarang itu nggak kayak gitu Pak. Era sekarang itu kita harus tahu kebutuhan pelanggan, pelanggan maunya apa, harganya berapa, tampilannya seperti apa, rasanya seleranya seperti apa, baru kita bikin produknya. Nah, nggak bisa kita bikin produk dulu, baru dikasihkan ke tawaran ke pelanggan. Lah pelanggan yang mana juga random. Akhirnya ya kita nggak bisa nargetin gitu loh. Konsekuensi jadi lebih parah lagi, nanti kita berdarah-darah lagi. Padahal musuh kita di marketplace itu udah luar biasa banyak gitu loh. Nah kita harus perang lagi gara-gara edukasi produk. Nah itu pahit. Nah disinilah poinnya. Ini lebar ya pak, maksudnya idealis boleh, asal penempatannya tepat. Betul. Kan gitu. Setuju. Nah itu yang kita komunikasikan sama pihak R&D. Jadi family style paket itu akhirnya di-develop demikian rupa sehingga cocok. Orang sekali order bisa makan langsung, ready to eat tadi. Kemudian yang prosesnya bisa buat makan malamnya sama keluarga. Yang kedua kita juga bikin hampers. Hampers apa itu? Hampers paket kan trennya isoman dan lain-lain kan. Nah makanya waktu itu kita di ideologis bikin paket bakso sak dandang Pak. Sedandang bakso dijual sak dandang-dandangnya. Sak dandang-dandangnya, betul. Itu malah lagi Terus dikasih viral. garnish, Bro. lagi Oh, viral. cakep. Lagi viral loh. Nah, itu Oke, bagus, oke. itu relevan, akhirnya penjualan kita juga cukup tinggi Pak di situ. Karena banyak orang ngasih gift, ngasih hadiah, Ngirimin orang. ngirim-ngirim orang dan lain-lain. Dan jangan lupa yang paling penting, sebelum PPKM kan kita pasti punya sisa bahan baku nih. Oke. Nah bahan baku itu kita harus cek. Seperti kita kemarin, ternyata pas kita cek di semua outlet itu punya sisa bahan baku yang andai kata ini dalam sebulan nggak keluar, itu bisa jadi waste. Bisa nggak ini diolah, dimodifikasi jadi produk yang bisa diterima di market online. Nah, bersyukurnya kita ada di situ. Dan cara jualnya juga unik, Pak. Kita kemas dengan bentuk voucher produk dengan harga yang sangat miring. 10.000 kamu bisa beli chicken stick atau kamu bisa beli mie kuah Jawa misalnya. Itu juga bisa. Itu misal loh pak. Itu misal. Itu misal. Misalnya. Nah, 10.000 boncos. Misalnya 10.000 chicken stick. Misalnya. Jadi kalau misalnya HPP-nya Tapi bisa loh bro, maksudnya Bisa. kita ngolah ya. HPP. 10.000 chicken stick. Tapi minimal harus belanja dulu 75.000. Itu bisa juga. Itu dalam bahasa marketing biasanya ada tapinya. Tetap ada tapinya. Iya. Tapi Kita kecil. tapi setidaknya tujuannya Pinter adalah, loh, pinter loh.
setidaknya tujuannya adalah kita meminimalisir waste bahan baku. Jadi cepat biar bisa move, bisa keluar. Kan cost-nya juga rendah, Bro. Yep. Nah, Kan yang- kemarin sudah kamu atur cost-nya. Dari segini jadi Kan sedikit Pak. Sedikit nah. Gitu. Ya itu kan urusan RND, urusan personal, saya mah tinggal jualan gitu kan. urusan Ada yang dia hanya beda lah. bagaimana menjual produk itu bisa diterima oleh masyarakat. Nah, Yes. Enggak. Oke. Terus yang selanjutnya Pak Jani. Setelah produk tadi di create sama R&D, kemudian Pak Jani lempar ke publik, lempar ke pasar, lempar ke market, kemudian market menanggapi. Kemudian tanggapan dari market ini akan diapakan, Pak? tanggapan dari market akan diapakan? Mm-mm. Dari produk yang kita tawarkan. Heeh. Jadi otomatis ketika kita sudah punya platform online-nya, kemudian sudah ada produk modifikasinya, kemudian di-trigger pakai strategi pemasaran atau Betul, promosinya, betul. maka penting kita menjaga alur itu tetap berjalan dengan baik. Tujuannya adalah tetap menjaga brand stand up. Yep. Brand kita tetap harus dijaga agar tetap kokoh dan masuk ke evoke list para pelanggan, Pak. Maintenance. Sehingga apapun situasinya kita tetap masuk ke dalam pikiran customer. Itu yang paling Ya, penting ya, di ya. situ. Jadi awalnya platform Iya, dilengkapin dulu. Kalau punya tim tuh pinter-pinter. Kerja ringan. Istimewa loh. Ini tepuk tangan dulu ya. biasa aja. Pinter tuh belum tentu menghasilkan. Sebenarnya tidak ada hasilnya. Belum terlihat hasilnya maksudnya. Betul. Tapi sudah banyak menghasilkan. Gitu, Pak. Bedanya sama aja, Ya, ini kan Pak Yanto. konten. Oh iya. Intinya adalah menghasilkan. Kuncinya di situ. Pokoknya Pak JM taunya menghasilkan aja. Operation taunya gampang aja gitu. Taunya gitu. Yang penting ada effortnya ya. Ya, pasti effort lah Pak kamu yang enggak effort. Yang Effort, paling core kita itu melakukan loh. sesuatu untuk Tapi selalu hati-hati belajar. Hati-hati loh. Kenapa, Pak? Brand itu bisa tercoreng namanya loh. Gara-gara Gara-gara kita salah ambil atau bikin platform, kemudian bikin modifikasi produk. Oh, oke. Itu kadang yang tidak dipahami oleh pelaku bisnis. Kadang Itu. mereka enggak paham positioning, enggak paham brandnya, enggak paham apa. Wah, itu bahaya. Aktivitas-aktivitas itu yang membuat membahayakan. Sama untuk mau brandnya. Mr. K nanti terus dibilang sama orang gini, oh Mr. K sekarang nggak ada outletnya, lah kenapa? Mr. K kan sudah jadi ghost kitchen, udah jadi cloud kitchen. Toh, Anda ini Bedanya pasti. Jangan kan lu yang salah toh, Bro. Jangan gitu, makanya Terlalu tetap. banyak sih. ya udah aku tadi aja. Makanya di Instagram Mr. K itu selalu menjaga itu. Mr. K tetap venue, Mr. K tetap dengan live musiknya, Mr. K tetap dengan view-nya, ya kan, dengan BSB ada danaunya itu nggak hilang. Mr. K tetap itu yang terus kita sampaikan kepada audiens sehingga audiens itu selalu mengingat-ingat, sehingga dalam pikiran audiens itu wah oke deh, semoga PPKM darurat segera usai dan kita bisa kembali lagi nongkrong di Mr. K Bali. Itu banyak banget ditanyain di Instagram, Banyak. ke WA, ke pribadi, bahkan ke Google Review juga banyak ditanyain kapan bukanya, karena orang taunya memang kalau mau nongkrong enak, nongkrong nyaman, Asik. seru di Mr. K gitu loh. Nah, Ideologi juga enak loh, Bro. Ideologis Nah, juga. kalau mau nongkrong yang lebih soft, lebih tenang, lebih enak lagi, Oh iya, itu kalau kafe ideologis baru itu kan mempunyai positioning sendiri yang beda ya, Bro ya. Kalau ideologis Beda beda, sama Mr. K ya. beda banget, beda. Oh, Itu kalau ada dua ideologis konsep kelihatannya ya di ideologis kan ya. banget, karena ideologis itu kita positioningkan atau brand positioningnya adalah working space and social space. Jadi dia lebih soft. Jadi tujuannya adalah untuk Tapi menampung walkingnya casual ya. casual, santai, bukan Santai. bukan kayak co-working ya. Eh, Mungkin masih banyak yang salah mengartikan fungsi ideologis sebagai working space. Working space yang dimaksud adalah yang casual. Jadi cuman meeting santai, nugas, kuliah online itu masih terfasilitasi di sana. Tapi kalau ruang meeting dan lain-lain memang kita nggak fasilitasi. karena bukan ke sana Bukan tujuannya. kesana. Oke.
waktu mau nggarap skripsi, mau diskusi untuk besok presentasi. Pre-meeting, bisa. pre-meeting ya. Pre-meeting. Oke. Ya itulah, itu udah dilakukan Mr. K semua, udah lengkap semua, ada platform, ada produk pivot, kemudian tetap jaga brand, tetap stand up, itu udah semuanya sih. Oke. Sampai saat ini Pak Jani, Pak Dani dan saya juga ini sedang mengupayakan agar kan gini, tadinya kita punya kebiasaan nongkrong malam ya Pak. Nongkrong malam. Nah, sedangkan di masa PPKM ini kita cuma boleh buka sampai jam 8 malam. Sehingga kemungkinan orang untuk nongkrong sampai malam karena kita biasa buka sampai jam 12 jadi hilang 4 jam. Nah, berubah perilaku tuh. perilakunya ini yang akan sangat berbeda dari sebelumnya. Ini kan kita upayakan bareng-bareng, teman-teman di rumah juga mungkin sedikit banyak tahu apa yang sedang kami jalankan. Kami di manajemen ini kan mengusahakan orang bisa nongkrong lebih enak dan nyaman di siang sampai sore. Ada beberapa paket yang kami tawarkan, ada beberapa bundling produk sehingga nongkrongnya itu bisa digeser ke jam pulang kerja atau jam istirahat siang, atau kalau yang pas lagi libur juga di siang harinya. Nah ini yang kemarin juga dibantu push sama Pak Jani di media sosial juga, bahwa yuk nongkrongnya nggak usah terlalu malam, kita jaga kesehatan aja. Kalau malam kita istirahat, kita family time. Di sorenya silahkan teman-teman datang nih ke Mr. K. Yang mau ngebir juga ada birnya, yang mau ngopi juga oke kopinya, yang mau makan bisa makan, yang mau nyelek-nyelek aja. Nah, hal-hal semacam ini kan secara operasional jalannya sudah lempeng aja Pak, karena kami biasa menjalankan paket-paket secara konvensional. Tapi kemudian merubah perilaku customer yang ada di rumah atau yang sedang Dari malam ke sore itu. dari malam ke sore ini kan agak sulit. Sebenarnya kita sudah melakukan apa ya Pak ya kemarin-kemarin sehingga perilaku ini bisa kita geser dan akhirnya orang mau nih nongkrongnya ke sore-sorean. Yang pertama kita analisa daftar persona audiens kita dulu Pak. Itu yang paling penting ya. Pertama itu, makanya tadi list building atau database itu jadi barometer kita untuk riset. Nah, kita punya beberapa kategori audiens. Ada yang pengangguran kayak teman-teman kita itu. Jadi mereka sebenarnya mau nongkrong pagi, siang, malam ya bebas-bebas saja. Punya duit tapi ya. Masalahnya nggak punya duit. Nah itu dia. Jadi itu juga bukan target market kita, ya kan? Sorry Ngapain? ya. Skip boy, gue skip. Tapi Ya, ada yang menarik fenomena saat Mr. K itu terbatas sampai jam 20 malam. Jam 8. Jadi ternyata banyak banget audiens kita itu yang memiliki profil atau persona profesional yang mobile atau yang dinamis. Itu jumlahnya banyak, kayak sales mobil, kemudian sales asuransi dan juga sales diri, itu juga banyak. Kantor bank itu loh bro. Sales diri. Sales diri, personal branding Mas. Oh gitu, tokoh publik. Tokoh publik kayak influencer, selebgram kan dia selling Selalu sendiri. Pak Jani selalu. Terus Nah. terus lanjutannya setelah mereka yang biasa nongkrong di luar ini, kemudian mereka biasa nongkrong di malam, pindah ke sore, ada komen-komen apa Pak? Sebelumnya mungkin orang kaget ya, karena mereka lebih fun kalau misalnya malam hari. Tapi karena keadaan ini itu membuat semua orang mau nggak mau, jadi ya akhirnya daripada nggak nongkrong sama sekali, nggak interaksi sama sekali, ya mereka akhirnya mencoba adaptasi atau menyesuaikan diri. Bagusnya kita selangkah lebih maju Pak. Oke, cakep. Dengan paket happy hour dan selalu mengedukasi atau menginformasikan bahwa nongkrong di Mr. K nggak harus malam atau sore hari sampai siang sampai sore itu ternyata juga menarik Asik loh. aja. Asik loh. Kamu bisa lihat senja, bisa nikmatin suasana sore, nyantai-nyantai, itu juga ternyata menyenangkan. Nah, itu bersyukurnya kita dari awal sudah mencoba untuk membaca itu. Jadi konten-konten kita juga sering menyarankan orang untuk yuk lebih awal nongkrongnya, lebih sore gitu kan, asik juga kok gitu. Dan orang tertarik, ditambah promo tambah menarik lagi gitu. Ya lumayan lah hasilnya. Ya makanya sekarang kalau kita lihat Mr. K di sore, di siang, ideologis di siang sampai sore itu orang-orang yang nongkrong sudah mulai banyak. Ya, Teman-teman banyak. karena bergeser bro. Perilaku lama-lama, coba aja PPKM diperpanjang setahun gitu. Lama-lama kayak gini terus ya. Nah, Enggak, enggak. lama-lama hilang bisnis kita. Lama-lama bukan begini, lama-lama hancur itu. Lama-lama
Lama-lama bergeser, Pak. Nah, lama-lama saya loncat aja. Bergeser dari karyawan jadi pengangguran gitu. Ya, setidaknya ada perubahan. Ya, setidaknya ada perubahan. Oke. Ya kita nggak bisa mengendalikan, Pak. Ini sudah konspirasi jahat. Mungkin ya. Kalau yang percaya teori konspirasi, kayak jenengan itu yang ketawa-ketawa. Salah satu elit global. Iya, tadi kan dia ngomongin soal volleyball itu ya. Nah, makanya dia orang silikon poli. Vele. Makanya dia salah satu elit global. Sekarang ini bedanya ini lucu ini menarik. Dulu kita jualannya kan offline nih. Cara nawarinnya kan konvensional. Yoi. Nah sekarang kita coba panggil Mas Tri. Tak teleponin dulu ya. Tak Dan teleponin dulu ya. gimana sih Telepon cara lagi, penawaran telepon secara lagi. digital? Masih kerja katanya dia. Jadi kalau dulu kita itu kan nawarin selamat siang kakak. Selamat siang kakak. Silahkan. Mau pesan apa? Menunya apa? Nah, menunya apa ya kan? Atau minta menunya kan? Nah dulu kan kita kasih kertas silahkan Konvensional. menunya. Konvensional. Nanti kalau sudah siap untuk pesan silahkan panggil saya ya. Oh, baik. Nah, betul kan? Dulu seperti itu. Itu kalau enggak. dine in ya. Kalau dine Iya, in. kalau dulu kan kebanyakan kayak gitu. Nah, sulitnya adalah gimana cara kita komunikasi dengan cara yang sama, tapi nggak face to face melalui interaksi chatting digital. Nah, makanya di sini kita membuat strategi, kita membuat template atau deskripsi bagaimana cara menyapa pelanggan. Terus kita juga setting auto reply chat kepada pelanggan sehingga pelanggan itu bisa seolah-olah ngobrol secara personal sama kita. Jadi kita cukup WA aja. Mas Tri bisa ngeklik link. Mas Tri tiba-tiba ngecek Instagram. Di Instagram ada informasi penawaran menarik dari Mr. K Cafe. Ya kan? Mas Tri nggak perlu telepon atau nggak perlu apa istilahnya datang ke kafe. Mas Tri cukup klik link yang ada di Tapi blasting Beneran itu. Iya, Bisa beneran. Tapi Woi. satu hal lagi yang penting loh, Bro. Blasting atau broadcast itu juga ada metodenya. ada metodenya. Harus ada jam-jam tertentu yang harus kita lakukan. Ya, jangan mengganggu Jangan orang mengganggu lah. mereka pada waktu kerja atau mereka lagi sibuk di rumah, lagi aktivitas untuk anak, untuk Oh apa. iya, Itu bener, kita Pak, blasting. bener. Nah, ini. Waktu tiduran Pasti tahu-tahu skip. Gitu. Ini contohnya seperti ini, Mas Tri. Kalau Mas Tri dapat WA seperti ini rasanya seperti apa? tak baca boleh nih, Baca Pak. boleh. Dari Mr. K, informasi penting. Sahabat Mister, mohon untuk berkenan menyimpan nomor kontak Mr. K ini di kontak WhatsApp kamu sebagai official kami yang baru. Karena segala informasi mengenai aktivitas Mr. K akan kami informasikan dan bisa kamu dapatkan melalui nomor ini. Ingin menyampaikan kritik dan saran juga bisa lewat nomor ini. Wah, asik nih. Nah, asik gak? Bener nih, keren ini. Jadi kita bisa menyapa Baca saja pelanggan. aku sulit. Iya. Sepertinya Kita Saya menyapa SD nyogok. SD lulus nyogok, Pak. pelanggan. Kan kamu dibayar Heeh. sama Mr. K. Bagus-bagusin dong. Keren. Wah, keren. Masalahnya bukan itu. Saya nggak bisa baca. Bacanya susah. Saya nggak bisa baca. Oh, selama ini nggak bisa baca. Nggak bisa baca, Pak. Jangan dibisikin, Pak. Itu dari orok langsung tanda tangan kontrak, kleru kita. Ya udah, kurang lebih kayak gitulah teman-teman ya. Wah, keren. Nah, dia ada copywriting, ada teknik desain di dalamnya, kemudian Kapan auto reply waktunya. chat, kemudian timing atau timeline kapan kita harus broadcast itu juga harus ditata sedemikian rupa sehingga nggak mengganggu pelanggan dan pelanggan nggak merasa dijualin, tapi pelanggan ngerasa disapa. Itu terjadilah conversation. Ini yang bisa sifatnya dimodifikasi. personal. Sangat. Apa aja ya saya? Tanya, Harus Pak, tanya. Ya. Boleh. Saya pesan lewat situ bisa berarti. Bisa langsung. Ini langsung umpamanya nih, kan Mr. K banyak cabang nih, Pak toh. Terus habis itu saya pesen yang di rumah itu nanti Mr. K terdekat yang akan handle pesanan saya Iya. atau gimana? Bisa Mas Tri. Jadi Mas Tri cukup lewat WA aja. Di dalamnya itu ada link. Terserah Mas Tri mau pesennya lewat mana. Oh. Mau lewat go online, ada linknya di situ tinggal klik. Atau mau langsung dianterin dari outlet terdekat. Udah Mas Tri Timnya tinggal juga bisa komunikasi. nganter, Bro. Itu lewat WA itu tapi Lewat tetap WA. bisa toh. Pokoknya satu channel itu bisa ngasih link banyak Mas Tri. Bravo. Bravo. Bravo gentleman, bravo. Maaf. Gitu, Mas.
nggak usah lah. Lebih muda lah. Exciting, Mas Tri, exciting, Mas Mas Tri, Tri exciting. lebih muda lah Mas. Luar biasa ya, Menjangkau enak ya Pak ya pelanggan itu lebih berarti ya. mudah. Kamu nggak usah repot mau makan siang, mau nongkrong sore sama teman-teman. HP-mu aja dimainkan. Luar Kamu nggak usah biasa. harus effort ke sana. Ya, oke Luar teman-teman biasa. di rumah. Seru banget pembicaraan sore hari ini. Kita bisa ngobrol, tahu banyak soal apa yang sudah dijalankan di Mr. K. Tapi besok kita punya sesuatu yang lebih seru lagi. Tidak kalah seru dari hari ini dan kemarin lagi. Kita akan ngomong soal pengelolaan finansial bersama Bapak GM kita. Ini Pandu Setiawan. Semoga apa yang kita share dari ini bermanfaat buat teman-teman semua yang sudah kira-kira membutuhkan. Silahkan ngobrol sama kami kalau memang segera butuh. Kita ada di outlet setiap hari kecuali hari Minggu atau hari merah. Bisa juga kontak, nanti bisa di share juga kontaknya teman-teman. Kontak kita di deskripsi. Jadi teman-teman yang mau sharing-sharing atau mau berbagi ilmu, mau belajar bareng sama kita open banget gitu. Silakan hubungin kita aja. Dan jangan lupa buat siapa saja yang punya kepentingan untuk ngobrol dengan kami, silahkan datang atau undang kami. Kita akan ngobrol bareng-bareng, kita akan ulas apa yang perlu kita bahas bareng-bareng sehingga ilmu kita semakin bermanfaat untuk orang banyak. Betul. Nah, begitu juga dengan sebaliknya ya, Bro. Yep. Kalau mereka mempunyai ilmu-ilmu baru, sharing-sharing aja kita atau ikut di podcast kita kali ini. Ya boleh dong bagi-bagi sama kita juga yang punya knowledge yang baru. Berarti kayak gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih teman-teman yang ada di belakang pokoknya. Tim Integral, thank you very much. Jumpa lagi semuanya. di episode selanjutnya. Jumpa lagi, saya Sebastian. Saya Tri Hartanto. Keliru. Saya Arafan Jani. Ya. Saya Dani. Siap. Pamit dah.